Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 224 Tercengang. Terpesona oleh cahaya terang yang tiba-tiba datang dari altar Buddha yang terberkati, kerumunan yang berisik itu langsung terdiam. Setiap orang menatap altar Buddha yang melayang di udara dengan tatapan kosong. Sebelumnya, ketika Luo Wuyi dan Chen Dingyuan berdiri di bawahnya dan memancarkan ki pertempuran mereka keluar dari tubuh mereka, sinar cemerlang altar Buddha terberkati hanya berkedip-kedip. Namun, ketika sampai pada Huang Xiaolong, itu adalah cahaya cemerlang yang kuat. Kali ini, altar Buddha terberkati telah muncul selama lebih dari 1 bulan. Sebagian besar keluarga jenius Kekaisaran Buddha terberkati telah maju dan menguji diri mereka di altar Buddha terberkati, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil memicu reaksi tingkat ini. Setelah keheranan yang luar biasa, kerumunan itu pun menjadi gempar. Siapakah sebenarnya anak ini, sehingga reaksi altar Buddha terberkati begitu kuat? Apakah itu berarti bakat bela dirinya lebih kuat dari Luo Wuyi dan Chen Dingyuan? Mungkin tidak demikian. Tidakkah kau ingat, suatu kali altar Buddha terberkati memilih seorang anak yang hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 10. Siapa tahu, mungkin bocah ini juga memiliki jiwa bela diri tingkat 10. Sekalipun reaksi altar Buddha terberkati kuat sekarang, bukan berarti anak ini akan terpilih. Kata-kata mengalir deras di antara kerumunan. Pandangan Luo Wuyi tertuju pada Huang Xiaolong, sedangkan kilatan tersembunyi melintas cepat di mata Chen Dingyuan yang menatap Huang Xiaolong, pikirannya tidak diketahui. Saat keributan berlanjut, cahaya keemasan cemerlang dari altar Buddha terberkati naik lebih tinggi dan lebih terang, mengeluarkan suara dengungan yang lebih jelas dari sebelumnya, dan ada perbedaan yang signifikan antara dengungan yang dikeluarkan altar selama masa Luo Wuyi dan Chen Dingyuan. Suara dengungan selama kedua ujian mereka samar-samar, berkelok-kelok, sedangkan Huang Xiaolong seperti gelombang besar, memercik, semakin tinggi. Pada akhirnya, dengungan dari altar bergema jelas di seluruh alun-alun seribu berkah. Mata terbelalak karena keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat berikutnya, dari altar yang terang benderang, bola-bola cahaya keemasan menyebar. Cahaya Buddha, surga, itu benar-benar cahaya Buddha. Cahaya Buddha muncul di altar Buddha yang terberkati. Keheranan memenuhi mata orang banyak, termasuk Luo Wuyi dan Chen Dingyuan. Terdapat rumor mengenai altar Buddha terberkati yang telah beredar sejak lama, jika seseorang dapat memicu munculnya cahaya Buddha, maka peluang untuk dipilih oleh altar meningkat menjadi 7/10. Peluangnya 70%. Itu jauh melebihi setengahnya. Semua orang masih merenungkan cahaya Buddha, ketika nyanyian Buddha yang merdu bergema di udara. Ini adalah nyanyian Sang Buddha. Nyanyian Ode 1000 Buddha. Nyanyian syair 1000 Buddha. Keterkejutan Luo Wuyi dan Chen Dingyuan semakin dalam saat satu demi satu bayangan emas Buddha yang terukir di permukaannya terbang keluar dari altar Buddha terberkati, melayang tinggi di udara. Sisa-sisa 10.000 Buddha. Rasa takjub di hati setiap orang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata lagi. Pemuda itu benar-benar berhasil memicu jejak 10.000 Buddha. Peluang untuk dipilih oleh altar Buddha terberkati mencapai 9/10 setelah jejak 10.000 Buddha muncul. Sekarang, hanya tinggal langkah terakhir. Dan itulah ukiran Buddha pada keempat sisi altar. Jika Huang Xiaolong dapat memicu ukiran Buddha di keempat sisinya, itu berarti altar Buddha terberkati telah memilihnya. Pada saat itu, kekuatan penyucian yang agung akan menyelimuti tubuh Huang Xiaolong dalam ritual penyucian. Saraf menegang karena antisipasi, setiap individu di kerumunan berusaha untuk tidak berkedip, menatap tajam ke arah Huang Xiaolong dan altar Buddha yang terberkati. Di tengah perhatian orang-orang dari segala arah, tiba-tiba ukiran pada salah satu sisi itu berkedip dan terbang tinggi ke angkasa dari altar. Lihat, itu benar, anak ini benar-benar memicu salah satu ukiran samping. Saat seruan kaget itu masuk ke telinga Chen Dingyuan berbondong-bondong, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek, itu hanya satu sisi, dia mungkin tidak akan mampu mendorong keempat sisi ukiran itu. Tepat saat suara Chen Dingyuan berakhir, sisi ukiran lain di altar Buddha terberkati berkedip dan terbang ke angkasa, bersinar megah. Ukiran kedua. Itu sudah ukiran kedua. Ketegangan meningkat, tangan basah oleh keringat saat orang banyak menyaksikan, ada beberapa yang bahkan lebih gugup daripada Huang Xiaolong. Berdiri di bawah altar terapung, Huang Xiaolong sendiri cukup gugup. Dia tidak terlalu peduli dengan ritual penyucian dari kekuatan penyucian, satu-satunya hal yang penting adalah kesempatan untuk memasuki gua Buddha. Ki pertempuran Huang Xiaolong terus menari lebih tinggi, dan ukiran Buddha ketiga di altar berkedip-kedip. Ketika orang banyak melihat tanda yang berkedip-kedip, hati mereka menegang. Detik berikutnya, ukiran ketiga terbang ke langit, memancarkan cahaya terang ke alun-alun. Ukiran ketiga. Hanya tersisa satu ukiran. Semua mata tertuju pada ukiran terakhir yang tersisa. Seolah-olah ada kain yang melilit erat di hati mereka saat mereka menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Pada titik ini, ukiran Buddha keempat dan terakhir berkedip dan terbang keluar, melepaskan cahaya keemasannya yang agung tinggi di langit di atas. Ukiran empat sisi itu berada di langit, bersinar, berkumpul dan berputar dengan kecepatan tinggi. Cahaya Buddha menutupi langit, menyebar sejauh 10.000 li. Cahaya Buddha yang cemerlang dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jauh oleh rakyat jelata dan penduduk kota dagang sisi utara. Di kota dagang sisi utara, hampir di saat yang bersamaan, orang-orang mengalihkan pandangan mereka ke arah altar Buddha terberkati, dari mana berkas cahaya Buddha yang agung itu berasal, dengan mata terkejut. Ini, apakah ada yang memicu reaksi dari ukiran keempat sisi altar Buddha terberkati? Orang yang ditakdirkan dipilih oleh altar Buddha terberkati telah muncul. Ayo, kita ke alun-alun seribu berkah. Di atas alun-alun seribu berkah, 4 gambar ukiran berputar mengelilingi altar Buddha terberkati, aliran kekuatan penyucian jatuh, menyelimuti Huang Xiaolong. Perasaan hangat dan nyaman langsung memenuhi Huang Xiaolong, seakan-akan ia kembali ke pelukan seorang ibu. Energi yang menenangkan meresap ke dalam meridian Huang Xiaolong, laut qi, daging tubuhnya, ke organ-organ dalamnya, berkelok-kelok, berulang kali, meningkatkan fisik Huang Xiaolong. Selama proses tersebut, Huang Xiaolong tidak merasakan sakit sama sekali, malah dia merasa sangat nyaman hingga ingin mengerang. Inilah energi Buddhisme. Di alun-alun seribu berkah, suasananya tenang dan sunyi. Orang-orang menahan napas, menyaksikan Huang Xiaolong diselimuti oleh kekuatan Buddha, menjalani ritual penyucian yang hanya mereka impikan, dengan mata penuh rasa iri, cemburu, dan takjub. Chen Dingyuan sangat cemburu saat melihat Huang Xiaolong menerima ritual penyucian. Tanpa disadari, jarum biru beracun muncul di tangan kanannya dan melesat keluar saat tidak ada yang menyadarinya, melesat langsung ke laut qi Huang Xiaolong yang berada di area dadanya. Melihat jarum racun hendak menembus laut qi Huang Xiaolong, sebuah cahaya menyilaukan menyambar, menangkis jarum racun itu dari lintasannya. Melihat hasil ini, niat membunuh di mata Chen Dingyuan menebal, dan jarum racun biru lainnya muncul di tangan kanannya. Namun, kali ini, sebelum dia menjentikkannya, sebuah suara yang tidak jelas terdengar di telinganya. Mendengarkan suara ini, Chen Dingyuan mengambil jarum racun biru itu dengan enggan. Sementara Huang Xiaolong tengah asyik dengan ritual penyucian, para ahli dari seluruh penjuru berdatangan, berdesakan dari segala arah, memenuhi Tousan Blessing Square yang telah penuh sesak semakin banyak. Lapangan seribu berkah pun menjadi semakin semarak dan ramai karena semakin banyaknya pengunjung. Tersembunyi di salah satu kantong ruang di atas pintu masuk Gua Buddha, duduk 8 lelaki tua berpakaian jubah kasaya yang disulam dengan benang emas. Aura agung memenuhi seluruh ruang, sementara kedelapan lelaki tua itu mengamati Huang Xiaolong menjalani ritual penyucian kekuatan Buddha melalui kekosongan. Outlaw, menurutmu, bagaimana pemuda ini dibandingkan dengan Fan Chen yang terakhir kali? Salah satu lelaki tua bertanya kepada orang yang duduk di tengah di antara 8 orang itu, seorang lelaki tua yang rambutnya terbagi rata, setengahnya putih bersih dan setengahnya lagi hitam legam. Orang yang ditakdirkan dipilih oleh altar Buddha terberkati lebih dari 300 tahun yang lalu, seorang jenius bernama Fan Chen. Fan Chen saat ini sudah menjadi ahli alam Sein. Setelah hening sejenak, lelaki tua di tengah itu berkata, prestasi anak ini di masa depan akan jauh melampaui Fan Chen. Apa? Jawaban ini mengejutkan 7 lelaki tua lainnya.